ريح من شرب النووي الله يتجشرهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعني درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. يقول الحمد لله. Senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini setelah melaksanakan kefarduan maghrib yang kita kerjakan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, Allah terima segala amal ibadah kita, dan Allah ijabah segala doa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah untuk baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dzurriyyat pengikut beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari kita bersama-sama membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Malam hari ini insyaallah hadis yang ke-41 dan 42, dan ini adalah hadis terakhir daripada yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan apa yang ada di dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. An Nabi Muhammad ibn Abdullah ibn Amrin ibn Al-As radhiyallahu anhuma qala, daripada Abi Muhammad, nama beliau Abdullah bin Amr bin Al-As. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Haditsun sahihun. Perawi hadis ini adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, salah seorang sahabat yang memiliki sifat yang sangat mulia, hobinya ibadah, bangun malam membaca Al-Quran. Dan orangnya sering menangis, dan menangisnya min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya karena terlalu sering menangis penglihatannya hilang, buta gara-gara menangis. Nangisnya pun lain karena habis duit, karena memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa dibuat-buat. Air mata itu dia tidak akan bisa mengalir kalau tidak ada sebab. Orang akan menangis karena sedih, akan mengalir netes air mata. Orang terlalu gembira, terharu, akan menetes air mata. Artinya apa? Tidak bisa kita dalam keadaan normal kita tangiskan, tidak bisa. Tetapi kata Nabi, idza tamma fujurul abdi, ada orang yang bisa mengatur air matanya, dia teteskan sesuka hatinya. Orang itu sudah tingkat kejahatannya sangat tinggi. Kapan saja dia mau, dia bisa teteskan air matanya. Dan itu kita akan susah mengetahui pada orang itu apakah memang dia bertaubat atau menyesali perbuatannya, atau yang kita sebut dengan air mata buaya. Tetapi ini tingkatannya, orang ini sudah tingkat kejahatannya sudah di atas rata-rata. Kalau model-model orang pemain pemula, tidak bisa nangis di hadapan, maaf, tidak bisa. Muhanya tetap dipucat-pucatkan, pucat tapi tidak bisa. Tapi ada orang yang tadi itu, air matanya bisa dia keluarkan kapan dia mau. Nah, mudah-mudahan terhindar daripada sifat itu. Abdullah bin Amr ini salah seorang sahabat Nabi juga yang banyak meriwayatkan hadis, kurang lebih 700, ada yang mengatakan 748. Meninggal atau wafat dalam keadaan berumur 99 tahun. Ada yang mengatakan dimakamkan di Mekah, ada yang mengatakan dimakamkan di Syam, ada yang mengatakan di Mesir. Wallahu alam yang mana yang ini, yang lebih betul gitu. Kemudian beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian itu, hatta yakuna hawahu, sehingga keinginannya itu taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti dengan sesuatu yang datang aku dengannya. Di sini adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa seseorang itu menyempurnakan imannya dengan apa? Dengan amal soleh. Kemudian di antara tanda iman seseorang itu sempurna, bahwa apapun yang ada di dalam dirinya, baik itu perkataannya, baik itu perbuatannya, di dalam kehidupannya, semuanya mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda orang yang imannya sempurna. Perkataannya ngikut Nabi, perbuatannya ngikut Nabi, yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kata Rasulullah, wal muslimu kamilul iman, seorang muslim yang sempurna imannya itu, baik hatinya, kemudian hawa nafsunya, tabiatnya, apa yang ia sukai, semuanya mengikuti tunduk dalam syariat Allah. Jadi yang digawalinya itu pasti yang di bawah syariat Allah.
Kalau yang digawalinya di bawah syariat Allah, maka mau tidak mau dia harus berhadapan dengan hawa nafsunya. Ya kan, kalau kita milih antara duduk di rumah atau ke pengajian, nyaman duduk di rumah. Nah, disitulah kelihatan seorang hamba itu yang memiliki iman yang sempurna. Dia khalafa hawahu, dia menyalahi keinginan hawa nafsunya. Hawa nafsunya nyuruh ke kanannya ke kiri, hawa nafsunya nyuruh ke kiri, inya ke kanan. Diselisihinya terus. Wa tawwa'aha, dan dia tundukkan hawa nafsunya itu sesuai dengan syariat. Dan hawa nafsu itu luar biasa payahnya. Kalau kita orang lain, orang itu yang jahat dengan kita, orangnya di luar kita. Sementara hawa nafsu kita ini berada di dalam diri kita. Dan ini berat. Karena ketika Rasulullah sudah melewati peperangan dan menang dengan para sahabat, ya kan? Kita sudah selesai pada jihad yang kecil, kata Rasulullah, dan kita akan berhadapan dengan jihad yang lebih besar. Apa? Yaitu melawan hawa nafsu. Bila kita tumpati idza fa'ala ma yuhibbu minasyahwat. Apabila seseorang itu menyukai mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, wal muharramat, apa yang diharamkan oleh Allah, faqad waqa'a fil mahdur, maka dia jatuh dalam lampu habang, artinya sesuatu yang membahayakan. Ya tentu kalau sudah berbahaya seperti itu, dia mengikuti syahwat hawa nafsunya, maka khasira amaluhu fid dunya wal akhirah, dia akan merugi amalnya itu di dunia sampai ke akhirat. Jadi nafsu itu memang harus dilawan. Melawan hawa nafsu, kata Syekh Al-Imamul Busiri itu, yaitu wan nafsu qatifli intuh milhu ala. Nafsu itu kayak kekanakan. Ya kalau kita kada tegaan, ya sampai 4 tahun tuh nyusu aja. Ya kalau bila hendak putus nanti dia akan terbiasa. Kada nyusu lagi ya. Tapi ketika nyetop tuh menyapih ya bahasanya tuh. Menyapihnya itu, tenangin nangis mamanya. Nya kada mau makan. Ya, karena kenapa? Nya terbiasa nyusu. Nah, maka memang apa yang menjadi kebiasaan kita yang kada baik, itu berat bujur untuk memutusnya tuh kada sekali dua. Kadang-kadang sehari dua berhasil, hari ketiga terulang-ulang. Itu Bang. Itulah yang harus kita perangi setiap saat. Orangnya yang mana? Ya di dalam diri kita. Jadi orang yang hebat itu dikatakan oleh ada seorang orang ahli hikmah ditanya, manil muluk, orang yang hebat itu siapa sih? Orang yang kayak raja itu siapa? Orang yang hebat itu, kata para ahli hikmah, man malaka hawahu wattaba'a ridha maulah. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu dan keinginannya dan mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nyamannya tuh nongkrong aja Bang, jam-jam kayak ini, pisang goreng, kopi ya kalau cuma yang diikutkannya adalah keinginan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, duduk tuh mulai maghrib tadi Cuma ya kada apa-apa. Namanya melawan hawa nafsu. Ya Allah, mudah-mudahan kita mengawal hawa nafsu kita ini. Hawa nafsu itu ada nafsu yang baik, nafsul mutmainnah, ya kan? Ada yang kada baik, an-nafsul ammarah bisu, nafsu yang senantiasa menyuruh yang tidak baik. Kedusah panas harinya hari ini, bila keluar rumah dehidrasi karena garing. Itu ilah bujur juajar. Kada keluarannya kalau. Nah, kemudian kata sebagian ulama, ini terkait kalau kita itu sempurna iman, berarti kita meletakkan cinta kita nomor 1 adalah Allah, kemudian Rasulullah. Tanda buktinya iman seseorang sempurna tuh kan. Lalu kata sebagian ulama, kullu man idda'a mahabbatallah wa lam yuwaffiqillaha fi amrihi. Orang itu kalau mengaku cinta kepada Allah, mengaku memiliki mahabbah kepada Allah, tetapi dalam perkara urusan dunianya, perilakunya tidak sesuai dengan kehendak Allah, syariat Allah, maka pengakuannya itu batal. Ngaku maha gitu
ngaku maha, kan banyak ngaku-ngaku. Aku dekat dengan sidanya kada kenal dengan kita. Gitu kan? Ya itu dia. Jadi orang itu, kita melihat para ulama, para orang-orang saleh itu, imannya sempurna, mereka mahabbah kepada Allah itu luar biasa. Dari mana? Dari perilakunya. Tidur sedikit, wirid tidak pernah tertinggal, salat berjamaah, selalu berbuat baik kepada orang lain. Iya kan? Hakun aja nah. Kadang mau tertinggal, kita lihat guru-guru kita, para habaib kita sepuh-sepuh tuh. Apa aja kada tertinggal. Demi siapa coba? Itulah orang sudah mahabbah kepada Allahnya memang sempurna. Dan di situ juga mujahadah orang-orang itu luar biasa mengalahkan hawa nafsu. Supaya kada tertinggal subuh, jangan tidur di sofa yang nyaman, tidur di bawah. Supaya mengalahkan hawa nafsu nih, kan paling nyaman tuh. Tidur tenggelam awak kita, tenggelam juga subuhnya. Kemudian wa kullu muhibbin laisa yakhafullaha fahuwa maghrur. Orang yang mengatakan cinta tetapi tidak memiliki rasa takut terhadap Allah, maka orang itu tertipu. Jadi hati-hati juga, ada kalimat kan, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Apakah model cinta itu aja? Tidak. Karena cinta itu secara otomatis akan membuat perubahan dalam diri kita. Itu otomatis sudah cinta, itu namanya cinta. Orang tuh sudah cinta, berokok kayak apa aja. Usahanya kayak apa, biar no smoking ya. Kawa ya, selip setumat. Yang penting kawa teisap. Masam sudah bila kada nih jar. Nah itu sudah level tingkat tinggi. Bahasanya tuh kayak itu tuh kan. Kada perlu ngaku-ngakunya dengan orang, cuma satu kada mau tertinggal di kantongnya. Ya kalau yang kedua rutinannya habis makan itu tuh. Lain olahraga bang. Itu sudah, nah kayak itu juga kita. Kita cinta buktinya kada ada. Yang menghalang kita sekali lagi adalah hawa nafsu kita. Nah, makanya diantaranya mengalahkan hawa nafsu itu satu, diselisihi. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa sihima. Kata Imam Busiri, salahi terus hawa nafsu itu. Pokoknya jangan mau terbujuk bilanya menyuruh jangan ke masjid karena garing. Dah, tuh bisikan syaitan satu. Yang kedua, bila kata Al Habib Ali Al Jufri itu kan ada syaitan yang membisiki, ada hawa nafsu. Kalau syaitan cukup kita berzikir kepada Allah, syaitan hilang. Tetapi kalau berzikir masih juga tarikan kada baik itu kuat, maka itu adalah hawa nafsu. Nah, kan bingung kita nih kan. Kita nih yang nyaman, aku nih yaitu bang syaitan nih bang menghaur-haur jar. Syaitan jadi tumbalkan terus kan. Nah, padahal kitanya yang mengketuju mengumpati hawa nafsu kita. Nah, sudah. Artinya apa? Satu, peganglah kuat-kuat syariat Allah ini, karena syariat Allah inilah nanti yang akan menjadi sebab untuk mengantarkan kita ke dalam surga. Kemudian banyaklah kita meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa mengawal hawa nafsu kita. Karena mujahadatun nafsi, mengerasi hawa nafsu itu adalah salah satu sebab untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kemudian juga memang sunnatullah, surga itu dihiasi dengan bil makarih, dengan sesuatu yang tidak disukai, yang disukai oleh hawa nafsu kita. Kitanya kada ketuju, berat bujur dengan diri kita. Kemudian neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang disukai oleh nafsu kita. Nah itu sudah memang. Jadi orang ke masjid, orang berbuat baik, orang menuju ke surga itu memang medan yang ditempuhnya itu luar biasa. Sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Tapi bila ke warung, judol, itu digawali oleh hawa nafsu kita.
Habis sudah, mudah-mudahan kita mengawal hawa nafsu kita ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang terakhir, an Anasin radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, kata Rasulullah, Allah berfirman. Berarti ini adalah hadisnya hadis qudsi. Ya bena Adam, kata Allah, wahai anak Adam, berarti manusia. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya engkau selama engkau da'autani itu sa'altani wa tama'ta fi rahmati. Selama engkau senantiasa meminta kepadaku dan engkau sangat berharap terhadap rahmatku, ghafartu laka ala ma kana minka fala ubali. Pasti kata Allah, aku akan ampuni terhadap dosa-dosa engkau terdahulu dan aku tidak peduli. Nah, hadis ini menceritakan tentang betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wahai manusia, wahai anak Adam, selama engkau masih mau mengangkatkan tangan, masih mau meminta dan berdoa kepadaku, masih mau sangat menginginkan dan tamak terhadap rahmatku, pasti akan aku ampuni semua dosa engkau itu. Aku tidak peduli sebesar apapun dosa itu. Tapi permasalahannya kita, sesering apa kita meminta kepada Allah atas penghapusan, pengampunan dosa yang sudah kita lakukan. Sebanyak apa yang kita minta? Apakah kita lebih sering meminta kesehatan? Apakah kita lebih sering meminta panjang umur, murah rezeki dibanding diampunkan segala dosa? Orang itu akan meminta apa yang ia perlukan, apa yang ia rasakan. Kalau orang itu merasa dirinya banyak dosa, maka dia akan meminta ampunan terhadap dosa kesalahannya. Kalau orang itu merasa perlu duit, maka yang keluar di mulutnya adalah duit. Nah, sementara kita ini pasti orang yang banyak dosa. Yang tidak berdosa hanyalah para nabi dan para malaikat. Nah, maka inilah sifat Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kata Allah, aku ini bersifat Ar-Rahman dan kasih sayangku itu lebih dahulu daripada kemurkaanku. Kasih sayangku itu lebih luas daripada kemarahanku, kata Allah. Supaya apa? Supaya kita itu tidak pernah berputus asa terhadap Allah dari dosa yang pernah kita lakukan. Kita itu habis berdosa. Kadang-kadang ada orang yang kembali cepat kepada Allah, ada yang tambah jauh. Karena kenapa? Merasa dia tegaknya diampuni itu, banyak benih dosaku nih punya kan. Akhirnya apa? Tambah jauh, tambah lagi dibisiki syaitan, bujur. Mana ada mungkin Tuhan ngampuni awak, mun dosa awak tegak itu nah. Masuk diri kita. Putus asa kita. Padahal sudah kita mengetahui Allah itu bersifat kasih sayang. Dan Allah mengatakan, aku kada peduli, kata Allah. Tapi selama engkau masih meminta. Nah, pertanyaannya, kita minta apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan-jangan yang kita minta bukan penghapusan, pengampunan dosa, tetapi meminta yang lain. Kemudian, ya bena Adam, wahai manusia, lau balagat dzunubuka ananas sama. Kalaulah dosa engkau itu memenuhi langit. Oh, langit penuh dosa kita aja kayak apa tatatannya itu. Pokoknya jahat bujur. Ibarat list dosa itu semuaan dikerjakannya. Tsummastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepada aku, ghafartu laka, niscaya aku ampuni dosa engkau. Berapa kali kita meminta ampun, beberapa kali kita dalam sehari atau malah tidak meminta ampun. Yang penting mau baca istighfar. Ketika kita membaca istighfar, kita mengakui bahwa diri kita dosa.
Ya Allah banyak dosa, ya Allah tidak tulus, ya Allah tidak khusyuk, ya Allah tidak baik, ya Allah tidak sempurna. Nabi mengajarkan kepada kita senantiasa Nabi itu meminta ampun tidak kurang 70 kali dalam sehari. Supaya apa? Supaya umatnya itu mengikuti nabinya. Mintalah ampun kepada Allah karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu nabi padahal tidak ada dosa. Ini kan panggilan ya, itu kan dia kalimat panggilan wahai. Artinya apa? Allah itu memanggil hamba-hambanya manusia secara spesifik. Orang-orang yang memiliki masalah dalam hidupnya. Dipanggil, woi bobohan pendosa, yang penting mau minta ampun ku ampuni, yang mau beristighfar ku ampuni. Sudah dipanggil orang-orangnya, ya kan? Dalam ayat yang lain, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba Allah yang mereka sudah melampaui batas menzalimi diri mereka sendiri, janganlah berputus asa daripada rahmatnya Allah. Itu dipanggil orang-orang pendosa itu, coba. Dipanggil oleh Allah. Saking sayangnya Allah dan pingin kita kembali kepada Allah dalam keadaan ta'ian, taat, dalam keadaan mustaghfiran, meminta ampun, dalam keadaan tami'an fi rahmatillah, dalam keadaan kita itu tamak itu rakus mengharap rahmatnya Allah. Orang kan kalau ingin bujur tuh ucap-ucap terus. Ulun loh hendak bujur diisi mobil. Tuh doa tuh setiap hari 5 kali sehari bahkan lebih. Sembahyang duha itu juga doanya, sembahyang witir itu juga doanya. Ya Allah Al-Fat, ya Allah Al-Fat, ya Allah. Karena kenapa? Hendak bujur itu. Nah sama kalau orang itu banyak dosa, dia akan banyak meminta ampun terhadap dosa-dosanya. Maka kita lazimkan istighfar, jangan lepas daripada istighfar itu 100 kali dalam sehari semalaman, jangan putus. Terserah aja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaika, atau astaghfirullahaladzim aja kah? Aja. Atau Rabbi fili warhamni wa tub alayya. Kita kalau sudah mau duduk sembahyang 2 rakaat, lalu 2 rakaat kita sembahyang taubat dan kita beristighfar, merasa-rasakan bahwa dosa kita banyak, kita merasakan inilah saatnya kita mengakui, ya Allah diri ini banyak dosa, ya Allah diri ini jahat, ya Allah diri ini miskin, ya Allah diri ini hina, maka terimalah taubat ini ya Allah, maafkanlah diri ini ya Allah, ampunilah diri ini ya Allah. Karena sesungguhnya kalau Allah sudah membuat hamba sampai sedemikian rupa, itu tanda Allah ingin menerima taubat seorang hamba itu. Apa Dawiyah, ya Rabi'ah, doakan saya agar saya bisa bertaubat kepada Allah. Kata Rabi'ah tidak seperti itu. Aku akan berdoa semoga Allah memberikan taufik agar kau bisa bertaubat sehingga Allah lalu kemudian menerima taubatnya. Maksudnya apa? Duluan kita dulu bertaubat atau Allah memberikan hidayah sehingga kita bisa bertaubat. Tetap Allah juga yang duluan memberikan kita hidayah dan taufik lalu kita bisa bertaubat. Artinya apa? Kalau orang mau sudah sholat taubat, beristighfar, minta ampun, itu tanda Allah ingin menerima taubatnya. Kita bujur-bujur ya minta ampun ya, kalau minta ampun banyak salah kepada Allah. Kita bayangkan bahwa kita setumat lagi akan menghadapi kematian. Bahwa setumat lagi kita akan menghabiskan umur yang ada ini. Lalu apa yang akan kita jawab? Apa yang bisa kita lakukan ketika kita sa'atun baina yadaillah, ketika kita berada di hadapan hanya kita dan Allah saja yang ada. Sementara dosa-dosa kita belum sempat kita mintakan ampun kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, wahai manusia, anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kalaulah engkau itu datang kepadaku, kata Allah,
kembali kepadaku dengan penuh bumi ini, engkau bawa isinya semua kesalahan. Dosa aja yang kita bawa. Tapi kita datang karena kita tidak ada tempat lain. Kita hari ini maksiat, kepada siapa kita kembali? Hanya kepada Allah. Hari ini kita 2 kali maksiat, hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat kita meminta ampun dan kembali kecuali kepada Allah. Makanya orang yang sering-sering bertaubat terhadap dosanya, banyak-banyak istighfar terhadap dosanya, itu mendapatkan perangkat al-mahbubiyah. Dia dicintai oleh Allah. Kenapa? Dalam ayat itu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang terulang dosa lalu bertaubat, terulang dosa tapi bertaubat. Itulah yang Allah sukai. Nah, tinggal kita saja lagi. Sesering apa, sebanyak apa kita minta ampun kepada Allah. Allah mengatakan, kalau engkau datang kepadaku dengan penuh bumi ini kesalahan, summa laqitani, lalu kemudian berjumpa dengan aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku, la tusyrik bi syai'a, dalam keadaan masih beriman. Nah, makanya iman itu mahal. Mahal iman tuh. Iman ini urusannya karena di akhirat. Dosa banyak, dosa aja yang dibawa kada ada kebaikan, tetapi tidak menyekutukan Allah, tapi dalam keadaan mengakui dosa dan minta ampun, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Maka aku akan datangi, kata Allah, dengan membawa sepenuh ampunan. Betapa kasih sayangnya Allah itu kepada kita. Kita hendak sembahyang, diberi hidayah oleh Allah. Lalu kemudian diberi lagi oleh Allah taufik pertolongan. Nah, artinya apa? Allah juga yang duluan. Ya, kalau dahuluan sebelum kita mengerjakan. Niat hati kita hendak bertaubat malam ini sembahyang. Siapa yang memberikan niat itu? Allah. Bukan kalimatnya agar aku bisa bertaubat, bukan. Allah tetap memberikan hidayah dan pertolongan sehingga hamba itu bisa bertaubat. Maka bersyukurlah orang yang memiliki wiritan atau amaliyah istighfar tidak tertinggal. Jadi jangan pernah kita berperasaan atau menyangka-nyangka diampuni juga kah dosaku. Jangan. Ya, jangan. Itu salah satu daripada bisikan syaitan. Selama kita tidak menyekutukan Allah, sebanyak apapun dosa kita, Allah akan tapi bujur. Jangan tala'ub tuh main-main. Main-main itu kan bahasanya begini. Bahkan apa-apa juga ajar sekali dua tertinggal sembahyang. Tuhan Maha Pengampun juga, ya kan? Kan jangankan sewaktu atau 2 waktu tertinggal misalnya. Yang banyak bawa dosa aja diampuni, apalagi tertinggal Zuhur asar aja kada apa-apa. Nah, itu main. Tidak boleh main-main. Namanya orang bertaubat itu kada mau lagi melakukan kesalahan. Tetapi pada akhirnya dia akan terjerumus lagi. Karena kenapa? 1, bisikan syaitan. Yang kedua, hawa nafsu. Tetapi dari hati terkecilnya dia sebenarnya tidak ingin. Lain tuh antara yang main-main dengan bujur-bujur yang taubat sambal itu lain. Taubat sambal. Taubat dia sekalinya, esok berbanyak laginya mengaut sambalnya. Lalu karena kita disuruh bertaubat, ada rukun-rukun taubat yang perlu kita ingat lagi. Yang pertama, 1, al-iqla' anil maksiat. Kita tinggalkan maksiatnya. Tinggalkan perangkatnya, tinggalkan kawan-kawannya. Apapun yang berkaitan dengan maksiat itu, tinggalkan. Nah, itu baru rukun pertama. Kau kada berjudi lagi jar, tapi masih nongkrong di warung tempat judi itu sama aja. Aku ada lagi aku berzinah jar, tapi masih meelang ke situ lagi. Sama. Kalau memang taubat, bujur-bujur taubat, syarat pertama rukun tinggalkan dosa itu, tinggalkan segala perangkatnya. Warungnya kada lagi, datangi kawanannya lagi yang biasa nongkrong situ kada lagi diheraninya. Stop sudah, sampai sini aja kita.
Bu Hanikam nak masuk neraka silakan, aku kedah hendak masuk, itu aja situ gitu. Ini masih beelangan, kami silaturahim aja jar situ. Apa pula silaturahim di situ? Sebuting. Iya kalau memang stop tuh stop, kada ada lagi istilah nyantap-nyantap, masih berkawanan, kada ada lagi. Tinggalkan. Syaratnya sebuting. Bila masih nyantap-nyantap berarti syarat pertama, rukun pertama belum terpenuhi. Rukun yang kedua, an-nadam ala ma waqa'a minhu. Dia menyesali terhadap dosa yang dikerjakannya itu. Mun kada nyesal berarti lain taubat namanya. Hendak lagi itu kan. Anak lagi. Kenapa? Ya tadi itu hati tertutup jauh-jauh menyesali dosa, menangis gin gak ada. Gitu. Apalagi orang kalau sampai menyesal tuh pokoknya aku udah mau lagi dah. Taubat bahasanya. Nah, tapi taubat dibuktikan kada lagi ke tempat itu, tinggalkannya kegiatannya, aktivitasnya, kawannya tinggalkannya, kemudian menyesali. Yang ketiga rukun yang ketiga, dia berniat dan berazam bercita-cita tidak akan mau mengulanginya lagi. Nah, disinilah bedanya orang bertaubat dengan yang main-main. Sehari habis itu kawai lo sesuatu itu jar. Nah, masih nawar. Nah, itu berarti bukan tidak ada azam atau niat supaya tidak terulang lagi kedua kali. Makanya nanti berbeda orang yang memang dikalahkan oleh setan dan hawa nafsunya, disuruh taubat lagi tuh. Taubat lagi, terulang lagi, taubat lagi. Nah, itulah orang-orang yang disukai, dicintai oleh Allah. Nah, namanya kita itu kan bila berbuat baik pasti yang kada ketujuh adalah syaitan. Ininya hamuk. Mengkawa masuknya tuh maksud syaitan tuh kosong masjid nih. Biar aja muadzin saikung, imam saikung itu aja. Maunya syaitan. Tapi kan ada hamba-hamba orang-orang yang soleh, orang-orang beriman yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tiga itu. Yang pertama, tinggalkan maksiatnya, dosanya. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, cita-cita berniat berazam tidak mengulangi lagi. Yang keempat, ini terkait dengan hak manusia. Kalau ada barang orang yang kita ambil, kembalikan. Kalau ada barang orang yang kita rusak, kita ganti. Ya kan? Kalau ada orang yang kita tempeleng, kita minta maaf, minta ridho kepada orang itu. Baru terpenuhi. Tidak bisa kalau ada terkait dengan hak manusia, sujud kita tiap malam sembahyang tahajud tetap kada beres. Kenapa? Orang yang kita sakiti belum lagi meridhokan, memaafkan kita. Nah, itu rukun-rukun taubat yang harus kita penuhi. Ada enggak? Belum. Jadi mudah-mudahan kita bisa melazimkan istighfar, bujur-bujur kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya nyaman beristighfar minta ampun itu nyaman sorangan memang. Ada waktu kita sorangan. Nah, yang kita ingat apa? Dosa-dosa kita. Ingati dosa-dosa kita. Tapi jangan dikesahkan. Yang rancak itu dikesahkan rajin, mintakan ampun ya jarang. Dulu aku sebulanan di puasa, pokoknya berokokan kami di gudang. Itu jadi kesahkan. Yang seharusnya dosa diingat untuk dimintakan ampun. Tetapi tidak untuk dikesahkan. Ini terbalik kadang-kadang. Dosanya dikesahkan, minta ampun kada. Nah, akhirnya bermasalah, dapat dosa jariah ulang. Jadi bujur-bujur. Nah, jangan-jangan besok kita habis umur. Ya kalau jangan-jangan besok sudah kita kada kau ke masjid lagi. Besok jangan-jangan badan kita kada kau bergerak lagi. Mulut kita kada kau bergerak lagi. Kapan mulut kita mau bergerak membaca istighfar? Mumpung masih sehat. Mumpung masih umur ada. Mumpung masih mulut masih nyaman membaca istighfar, mudah-mudahan kita banyak dapat membaca istighfar dan bertaubat sesering mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap betul kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa besar ataupun dosa kecil, baik yang disengaja ataupun tidak. Kita mintakan ampun juga mudah-mudahan dosa kedua orang tua kita, ya kan? Kita mintakan ampun, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa mereka. Kadang-kadang orang tua kita itu melakukan kesalahan karena untuk kita. Mereka lalai dalam sembahyang karena mengasuh kita. Mereka kadang-kadang tertinggal sholat 5 waktu kita karena mengurusi kita sejak kecil sampai dewasa. Maka tugas kita banyak-banyak kita mintakan ampun untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dosa diampuni, kubur mereka dilampangkan, segala amal ibadah mereka diterima. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian hadis yang terakhir ini.
Wallahu alam apa lanjutannya kena. Kada tahu apakah kena langsung lanjut atau kada nanti diinfokan berikutnya. Nah, nanti kena barangkali boleh jadi juga kita akan merubah sedikit format kita pengajian ini. Kita akan membaca awali rencananya kita akan awali membaca ratib dulu. Tapi wallahu alam nanti apakah ratibul atas ratibul haddad dulu. Kita akan membiasakan memiliki aurat atau wiritan. Nanti akan kita bagi meskipun nanti harus dikumpul kembali misalnya di masjid ini. Nah, kemudian setelah itu baru kita pengajian. Minimal ada yang kita biasakan untuk kita baca. Nah, kalau mau ditambah silahkan di rumah nanti kita biasakan. Nah, kita penting berzikir, kita penting memiliki wiritan. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد بكرمك وجودك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الاخلاص في طلب العلم وفي نشره في جميع طاعات اكرم الاكرمين. اللهم انا نسالك في ساعتنا هذه نظره من نظراتك العليه تؤم خيرته البشريه والامه المحمديه وزكنا بها قلبا وجسما وروحا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يا محول الاحوال حول احوالنا الى سنحل. يا محول الاحوال حول احوالنا الى سنحل. يا محول الاحوال حول احوالنا الى سنحل بقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.